Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isania Sobah, NIM SA20035. Di sini saya akan membuat video tugas remedial yang Bapak kasihkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama subbagian ketatausahaan dengan kompetensi SMA. Subbagian yang ketatausahaan yaitu menghimpun, mengolah data, menyimpan data atau mengarsipkan dan mendokumentasikan data-data yang ada di rumah sakit. Dan yang saya ketahui masih banyak karyawan di rumah sakit sekarang yang hanya lulusan SMA saja. Adapun tugas dari administrasi subbagian ketatausahaan dengan kompetensi SMA tadi ialah yang pertama ada pencatatan. Pencatatan tersebut meliputi melaksanakan surat menyurat, melayani pendaftaran pasien baru pada ruang administrasi, dan mengumpulkan data. Kemudian tugas yang kedua yaitu inventaris. Inventaris itu sendiri mempunyai tugas yang meliputi melaksanakan pengelolaan perlengkapan pada ruang administrasi tadi, melaksanakan penyimpanan barang, dan proses pencatatan masuk stok barang ATK di ruang administrasi. Jadi biasanya untuk lulusan SMA ini hanya akan diberikan tugas sebatas memberikan pelayanan saja, yaitu bagian surat menyurat, dan biasanya berada di ruang resepsionis, kasir, atau administrasi. Dan yang kedua ada tugas dan fungsi pokok humas dan pemasaran, yaitu secara umum yang saya ketahui, yaitu menjaga hubungan publik, memelihara citra publik yang baik, dan reputasi rumah sakit itu sendiri. Bisa juga peran humas di sini sebagai penerima atau penyelesaian opini publik. Dan adapun tugas dari humas dan pemasaran di sini yaitu meliputi pengolahan pengaduan, saran dan masukan dari pasien, melaksanakan kegiatan promosi di rumah sakit, itu misalnya seperti menyebarluaskan informasi melalui media sosial, IG, YouTube, Facebook mungkin, atau televisi. Nah, maka dari itu humas di sini sering juga disebut dengan jembatannya masyarakat antara rumah sakit dan publik. Yang ketiga ada tugas pokok dan fungsi bagian sumber daya manusia atau SDM. Yang saya ketahui itu adalah bagian kepegawaian, koordinasi pengaturan karyawan dalam suatu rumah sakit atau perusahaan. Dan adapun tugas dan fungsi bagian sumber daya manusia atau SDM ini mempunyai tugas dalam melaksanakan pembinaan terhadap kepegawaiannya, melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan pengembangan terhadap pegawai untuk meningkatkan kinerjanya atau kemampuan dirinya. Kemudian selain itu bagian sumber daya manusia atau SDM ini bisa juga menyusun sistem reward dan punishment sebagai punishment karyawan, yaitu bisa berupa promosi jabatan karyawan dan membuat surat peringatan kerja kepada karyawan yang tidak disiplin. Dan yang keempat ada tugas pokok dan fungsi administrasi bagian pendidikan dan pelatihan. Itu ialah yang saya ketahui mempersiapkan karyawan atau pegawai yang akan dipromosikan untuk memperbaiki kinerjanya
lewat peningkatan pengetahuan dan keterampilan dan kemampuan karyawan tersebut. Adapun tugas dan fungsi administrasi bagian pendidikan pelatihan ini mempunyai tugas seperti mengembangkan kompetensi karyawan melalui pelatihan, melalui studi banding, pelayanan perpustakaan, atau melaksanakan kerjasama urusan bidang pelatihan. Nah, maka dari itu tugas dan fungsi administrasi pendidikan dan pelatihan ini, dengan adanya tugas tersebut, diharapkan karyawan akan dapat bekerja secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, yaitu tugas dan fungsi administrasi bagian keuangan. Itu ialah melaksanakan pelayanan atau anggaran transaksi di bagian administrasi rumah sakit. Adapun tugasnya yaitu bagian keuangan ini mempunyai tugas seperti pembayaran gaji karyawan, mengelola pendapatan penerimaan, pembayaran obat atau biaya perawatan pasien yang di rumah sakit, dan keperluan belanja di rumah sakit. Nah, maka dari itu pada bagian keuangan ini, laporan keuangannya harus akurat dan sesuai dengan transaksi yang masuk tiap triwulan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas ini. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.